ada pesan-pesan moral di situ. Iya, itu ya. Jadi itu yang kedua, coba melihat melihat dari apa yang dibahas tadi berkaitan dengan apa tadi yang saya sebutkan. Coba Ibu siapa? Kita bawah siapa? Kita cari saya. Apa itu? Kapan itu janta? Di Senin ya. Saya bisa uji besok nah, karena saya mau pergi Senin. Ya nanti kita sisipkan masuk nilainya setelah dibuka ujian. Bila sudah diuji Pak ya. Tapi besok, habis Jumat. Iya. Kenapa? Karena Senin ada perlu mau pergi. Saya mau keluar Makassar hari Senin. Ya besok kita uji sana. Iya sudah Jumat. Bagaimana sudah didapat Ya, judulnya? Coba Kak. coba aku dengar. Tafsir klasik dan tafsir kontemporer dalam memaknai pesan-pesan di dalam Al-Quran, Quran Surah Luqman ayat 12-19. Nah, itu mah. Dan seterusnya. Nanti kita perbanyak ayatnya bisa. Oke, baik selesai nah. Iya, Amindah. iya, terima Nah, kasih, Prof. oke, baik itu ditulis saja. Nanti diajukan. Iya, Baik. Prof, terima kasih. Oke, baik ya. Selanjutnya, siapa lagi? Hikmawan, Hikmawan. Ya, Assalamualaikum Prof. Hikmawan itu laki-laki tahu Hikmawan? Ya, Bukan Hikmawati. bukan, bukan Prof. Bukan, bukan. Oke, Hikmawan. Oke, kalau begitu judulnya Hikmawan apa ya? Tentu saat saya share dulu. Hmm. Hikmawan. Hikmawan Aldi Sakti ini Sakti orangnya ini. Hmm. Apa itu? Makna falsafah suku apa ini? Tutur aja Ustaz. Prof. Dalam perspektif Al-Quran. Tunggu dulu. Ya. Filsafat suku ini apa yang relevan dengan Al-Quran itu? Oh iya Ustaz. Tapi Ustaz. Bagi bagian apa? Tunggu dulu. Orang berbicara living Quran itu adalah mereka memahami bahwasanya apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu dijadikan sebagai dasar dalam hidupnya. Begitukah kira-kira orang Toraja itu? Eh, Contoh, ya, coba lanjutkan, coba. Ada ya? begini Ustaz. Prof. Di sini kan saya bilang makna falsafah suku Toraja kan. Nah, suku Toraja itu eh, filsafatnya, filosofinya Taluk Lolona itu istilahnya filosofi umumnya. Jadi rencananya saya di sini bahwa kalau kita lihat kan Toraja itu kan mayoritas mayoritas orang Kristen ya, non Islam. Nah, Hmm. tapi Hmm. Taluk Lolona ini itu kan artinya Talu itu kan tiga, Prof. Tiga. Lolona itu ada artinya ada tiga pucuk, ada tiga tangkai. Yang pertama manusia, hubungan manusia dengan manusia, kemudian ada hewan dan ada alam. Nah, di sini Prof rencananya saya ingin mencoba bahwa dalam Al-Quran bahwa justru Al-Quran itu menjelaskan bahwa kita diperintahkan sebagai manusia itu untuk bukan hanya merawat hubungan kita kepada pencipta, kepada Tuhan, tetapi juga kita diperintahkan untuk merawat hubungan kita kepada sesama manusia, kepada sesama alam, dan juga kepada sesama makhluk-makhluk lainnya, Ustaz. Jadi intinya itu, Prof, al itu istilahnya kalau kita itu bahasa umumnya itu ukhuwah makhlukiyah, Ustaz. Mana living Qurannya?
Hmm? Kan begini, kalau kita Iya, berbicara living Quran itu dapat dikatakan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran dipahami oleh masyarakat setempat dan direspon, diamalkan, dipraktekkan, dan di mana dalam kehidupan sosial itu budaya sebagai bagian dari peradaban Islam. Jadi kalau living Quran baru bukan orang Islam, tidak boleh, iya, tidak masuk dalam kategori itu. Makanya kalau kita disebut kajian Quran, mana kajian Quran kalau begitu? Apakah mereka memahami? Karena sesungguhnya baik kajian living hadis maupun living Quran itu berangkat dari dua itu. Kalau bukan, kalau dia living hadis berangkat dari hadis. Contoh kalau hadis, ketika orang berbicara tentang puasa Asyura, itu dipraktekkan di masyarakat setiap tanggal 10 Asyura mereka rayakan. Iya. Kenapa? Karena berangkat dari hadis Nabi. Nah sekarang ini tidak boleh kita menganggap living kalau tidak paham Al-Quran. Kemudian Al-Quran sebagai direspon terhadap ada responnya terhadap apa yang disampaikan Al-Quran, pengamalannya ataukah dipraktekkan berdasarkan apa yang disampaikan Al-Quran. Tetapi kalau tumbuh dari masyarakat setempat itu bukan living Quran. Ya iya, falsafahnya pun itu bukan dari Al-Quran. Makanya tidak boleh dikatakan living Quran. Iya, jadi eh, tradisinya itu yang mereka anggap sebagai bahagian dari falsafah hidupnya, tetapi dianggap living Quran tidak masuk. oh, Iya, jadi kita bisa mengambil dari judul yang berbeda, misalnya apa ya? Eh, apa kira-kira ya? Misalnya, hmm, relevansi pemaknaan Al-Quran tentang apa ini? Perlu dilihat ini tentang apa tadi itu di relevansi tafsir, pembinaan Al-Quran apa tadi falsafat Talulullah. ya pemaknaan pemaknaan Al-Quran tentang dalam filsafat ya bukan tentang dalam falsafah apa falsafah apa tadi Talulullah, Ustaz. saya tidak tak mau menulisnya Iya, lalu lalu lolona iya, iya. Itu Ustaz, Prof. lalu lolona di suku Para suku Toraja, Ustaz. suku Toraja pemaknaannya relevansi pemaknaan Al-Quran terhadap falsafah taluluna pada masyarakat Sukuraja. Iya. Jadi kalau di kalangan Muslim ini bisa kita katakan kajian living Quran. Iya, Iya. Tapi ketika kita hanya mau lihat relevansi pemaknaan Al-Quran terhadap falsafah taluluna pada masyarakat Sukuraja, kita bisa menganggap sebagai kajian apa kalau harus harus ada ayat Al-Quran diangkat ini. iya, Prof. Iya, Ya, ya tapi tidak boleh kita ya. iya, Jadi siap. bisa relevansi pemaknaan Al-Quran terhadap falsafah Talululona pada masyarakat Sukuraja
sebuah kajian surah apa? Oh, Itu. Iya, itu ya. Sebuah kajian surah apa? Itu. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan living Quran itu enggak masuk. Dia bukan masyarakat muslim. Pemenang Quran dalam pasal 4 atau bisa begini, tulis lagi. Pemaknaan Al-Quran dalam falsafah Talululuna Suku Teraja. Studi interkoneksi. Ya, jadi kita ada kajian antartekstual ini ya. Studi interkoneksi nilai tradisi dan budaya. Tapi kalian ini tidak masuk dalam pembahasan ini. Itu kalian tidak masuk dalam nilai budaya, bukan. Ya. Pertama itu. Nah, atau kalau kamu mau menjadi moderasi, masuk dalam moderasi beragama, kamu dalam artian hikmawan, ya bukan kalian. Kalau mau masuk dalam moderasi beragama, tulis saja judul, coba-coba. Nanti hikmawan ini memformulasi dengan bagus. Harmoni nilai Qurani, coba ya. Harmoni nilai Qurani dan falsafah talululu, nah sama aja tadi itu sebenarnya relevansi. Tapi tidak apa-apa kita menggunakan bahasa itu. Ini kan bahasa harmoni sebenarnya di kalangan kaum salib itu biasa toh. Ya, harmoni nilai Qurani dan falsafah talululuna, kajian makna dan implementasi pada masyarakat Toraja. Iya toh? iya. Kajian makna dan implementasi pada masyarakat Toraja. Jadi bukan masyarakat lain ini. Iya. Udah cocok ini harmoni nilai Qurani dan falsafah talululuna. Sama aja tadi itu relevansi pemanah Al-Quran terhadap falsafah taluluna pada masyarakat suku Toraja. Pilihlah di antaranya itu nah. Oh iya, Prof. Iya. Ya. Ya, kalau bukan harmoni ambil relevansi pemanah Al-Quran. Sebenarnya sama ini, cuma kan kita memformulasi dengan bahasa moderasi beragama. Iya. Oke, itu Iya, saja. Prof. Satu di antaranya diambil. Oke ya, sudah. Sebenarnya bisa mengkaji dari berbagai aspek itu Al-Quran. Cuma kita melihat dari sisi ini dulu. Oke, selesai. Iya, Prof. Terima kasih banyak, Iya, Prof. hikmah. Oke, baik. Hikmah. Iya. Lanjut, siapa Lanjut. lagi? Ibu, jadi ada disertasinya? Ya, selesai. Ya, saya uji ya. Ya, artinya saya uji dulu lebih awal nanti. Mau ambil belangko nilai besok. Iya, jadi sesudah Jumat salah. Iya, Bu. Oke, yuk. Ya, baik. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Kalau kita apa? Mau juga dulu online kamu datang ke sini. Ini hari untuk online. Di mana tinggal kamu? Di sini Ji, jangan dulu kamu. Nanti besok datang pagi-pagi. Terganggu nanti orang kasihan marah kalau kamu orang ada online baru mau ke. Siapa lagi? Tabe saya Prof. Muizzul Haq Hmm, Nur. Zulhak Anwar. Mana kita sudah ini kan? Subscribe? Bukan? Iya, iya sudah saya screen nih Prof. Nih. Oh iya, judulnya kamu apa ya? Tafsir ayat hifz Al-Quran dalam konteks historis kodifikasi, studi tematik komparatif, tafsir Al-At-Tabari, dan tafsir Al-Misbah, Prof. Itu skripsimu ini ya? Bukan, Prof. Hah? Yang judul kedua saya punya skripsi, Prof. Kalau yang pertama Tafsir. baru, Prof. Ya ini mau. Kamu belum kenapa enggak? Ayat hifz Al-Quran. Ini salah satu ayat hifz itu yang mana itu? Hifzul. Di Quran surah Al-Hijr ayat 9, Prof. Inna nahnu nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafizun. Berarti bukan hanya ini nanti. Karena kamu menyebut ayat hifz banyak itu nah, bukan hanya itu. Eh, Hafizun. iya, Prof. Di sini ada 3 yang saya akan bahas. Hifz.
Dalam konteks historis, kodifikasi studi tematik komparatif, ini ada bentuk komparatifnya lagi. Menurut At-Tabari dan Al-Misbah. tafsir Misbah. Nah ini kamu harus kaji betul dua kitab itu. Iya, Yang Prof. sampai separuh-separuh. Ini tesis harus matang itu ya. Iya, Oke, Prof. itu nomor satu. Oke, silakan. Bisa dilanjutkan itu. Iya, terima kasih, Prof. Hmm. Oke, baik. Mantap. Siapa lagi? Siapa lagi sesudahnya? Zulhaq Anwar. Siapa lagi sesudahnya? Habis ya? Tidak ada lagi? Baru 3 ya judul yang hari ini. Yang Bisa saya, Prof. pertama, Saya, Prof. masih ada. Ya. Ilham. Oke, Ilham. Silakan. Kalau Effendi sudah juga belum? Belum selesai. Belum, Prof. Kapan kamu masukkan, Effendi? Ini sekarang, Prof. Mau juga masukkan sekarang? Iya, iya, Prof. Iya, Prof. Oke, kalau begitu kita kasih dulu kesempatan ini, Ustaz Ilham. Iya, 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 Prof. Ya, apa itu judulnya Ustaz Ilham? Pertama, Yang pertama, efektivitas membaca Al-Quran secara jahar. Oh, penelitian lapangan ini ya. ya, Ustaz. Saya stroke. Tunggu dulu. Kalau penelitian lapangan sepertinya ada berapa ya itu yang pernah bagaimana adakah memang tunggu dulu. Jangan sampai kita mau teliti bagaimana Al-Quran ini memberikan semacam membaca Al-Quran setelah stroke terhadap penyembuhan. Ya, Ustaz. Di mana gambaran penyembuhannya di sini? Lebih Kita ke Hmm, hmm. kalau di ini, Prof, ada scoring nanti, Prof. Jadi ada perkembangan dari perbaikan dari scoring apa gangguan bicaranya dengan terapi membaca Al-Quran, Prof. Efektivitas. Dulu di efektivitas. Apa judul yang bagus itu? Efektivitas membaca Al-Quran. Efektivitas. Kenapa efektivitas? Maksudnya bukan lain efektivitas dan lain efeknya. Ya. Apa itu? Kenapa efektivitas? Membaca Al-Quran secara jahar. Atau pengaruh, Prof. Pengaruh membaca Al-Quran. Nah, barangkali gitu. Pengaruh. Nah, pengaruh. Ya, Prof. Coba. Pengaruh membaca Al-Quran secara jahar. Ini penelitian lapangan ini. Terhadap apa itu? Terhadap Afasia neurogenik, jadi gangguan saraf bicara. afasia Neurogenik. afasia Neurogenik. neo menggunakan pasca. Kenapa tidak menggunakan? Setelah Itu bahasanya. Prof. Iya. Setelah stroke. Terhadap afasia ini setelah stroke. Jangan pasca. Setelah stroke. Stroke apa ya? Yang Ya. benar itu stroke, tulisannya stroke ya? Ya, dibaca stroke biasanya, Prof. Nah, Tapi biasa orang Indonesia baca stroke. ya begitu ya. Stroke. Oke. Stroke. Kalau pengaruh hmm, bisa juga itu pengaruh membaca Al-Quran secara jahar terhadap stimulasi verbal. Secara
Jadi kita menggunakan bahasa bukan selesai, tapi penyintas, kata penyintas. Ada itu kan penyintas itu tuh sama kemarin penyintas COVID. Iya. Iya, kita katakan penyintas apa sih ini pasca, ya kan? Penyintas kan menggunakan penyintas. Penyintas apa sih neurogenik? Ya. Dalam kurung kajian interdisipliner Al-Quran. Ya, kajian interdisipliner Al-Quran. Artinya itu Al-Quran kita bahas berkaitan dengan keilmuan. Tapi bisa ya kamu masuk dalam hal ini karena kamu ini bisa ya. Adanya kajian apa keilmuan antar tekstual, antar bukan interdisipliner, antar disipliner ini. Sudah ada kajian antardisipliner, sudah masuk. Misalnya ketika kita membahas itu bagaimana ilmu kesehatan memandang dan kemudian kita mau ya interdisipliner bukan antar. Tetap oke bisa. Kita khusus melihat bagaimana membaca Al-Qur'annya toh. Iya, Prof. Membaca. Setelah itu terhadap penyintas tadi itu stroke. Iya, Prof. Coba formulasi dengar supaya kita dengar bagus coba. Pengaruh membaca Al-Quran secara jahar terhadap afasia neurogenik setelah stroke dalam kurung interdisipliner. Spesiani tak usah setelah penyintas penyintas itu sudah berada di situ. Penyintas afasia neurogenik dalam kurung apa kajian interdisipliner Al-Quran. Ya, sampai di situ saja. Ya, tak usah diterus. Anda bisa membahasakan itu afasia neurogenik adalah stroke ya. Orang paham ya. Ini Prof lebih luas kalau afasia neurogenik, Prof. Jadi harus dispesifikasikan stroke, Prof. Oh gitu, tidak semua itu stroke di situ ya. Iya, Prof. Istilah begitu. Kebetulan dokter, Prof. Oh, pantas. Cocok kalau begitu. Oke deh, mantap. Masuk dalam kajiannya ya. Oke, diterima. Saya pikir-pikir kenapa mau masuk di situ. Oke deh, mantap. Sambung saja di situ. Kalau pasca stroke, jangan dipisahkan tulisan itu. Tapi setelah stroke ya boleh. Tapi Oh, kalau iya. pasca stroke jangan dipisahkan tulisannya supaya kita menganggap sebagai bukan pasca sarjana. Oke, pasca sarjana itu kan tidak terpisah tuh tulisannya. Iya, pasca sarjana. Iya, Nyambung pasca. sama itu pasca stroke. Ya, Prof. Oke, sebuah kajian apa tadi? Kajian interdisipliner Al-Quran. Mantap. Oke, selesai. Ya, Prof. Begitu. Ya, makasih banyak. Sudah. Nanti dikonfirmasi lagi Ustaz Ilham. Oke, baik. Ya, Masih ada Prof. lagi tadi. Effendi sudah. Effendi. Effendi ya. Effendi mulai. Oke, Bismillah. Apa Effendi? Screen dulu, Prof. Saya ini juga baru mengajar, jadi selesai dari kelas. Apa judulnya, Effendi? Ya. Tapi Prof mungkin sudah dilihat
Iya, sudah. Itu yang pertama, Prof. Tradisi wa amama pada masyarakat Desa Montabaru, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bina, pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, suatu kajian living Al-Quran. Prof. Nah ini tradisi apa itu? Wa amama, Mam. Nah, apa itu? wa amama itu, Prof, dalam bahasa Bima itu terdiri dari dua suku kata. Wa itu membawa, sedangkan mama itu sesuatu yang dibawa. Jadi Saya kira begitu kajian, mah. jadi fokusnya ini, Prof, tradisi yang dilakukan di Desa Montabaru itu ketika ada orang meninggal, maka masyarakat saling bahu membahu membawa sesuatu yang bisa dibantu terhadap keluarga yang ditimpa musibah, khususnya kematian. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi Ismi wal udwan. wal 'udwan. Konsep apa namanya? Tradisi tradisi wa mama pada masyarakat. Coba baca pada masyarakat. Pada masyarakat Desa Montabaru, Masyarakat Bima mana? ya, Nanti ya. Ini Bima di sana Islam ya? iya, iya, Prof. Iya, pada masyarakat Bima terhadap surah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. surah Al-Maidah ayat 2. Ini ya, ini latar belakangnya di bawah ini. Iya, Prof. Di mana surah Al-Maidahnya 2? Ini. Itu ada di, iya, iya, Prof. Potongannya. Oh iya iya iya. Tradisi wa'ama pada masyarakat Bima dalam perspektif Quran Surah Al-Maidah ayat 2, sebuah kajian living Quran. Itu ya? Iya, iya, Coba, Prof. coba ditulis. Tradisi wa'ama Tradisi wa amama wa'amama pada masyarakat Bima, masyarakat Bima dalam eh, jangan terlalu sempit. Pada masyarakat Bima dalam perspektif Quran Surah Al-Maidah ayat 2 ayat 2, sebuah kajian living Quran. Quran. Sebuah kajian living Quran. Iya. Kajian atau analis, kajian saja nah, kajian. Iya, iya, Prof, kajian. Iya. Tradisi wa amal. Atau bisa juga, coba ditulis juga nah, dibandingkan saja, nanti diambil salah satunya. Iya, Prof. Diambil salah satunya yaitu internalisasi nilai Quran surah Al-Maidah ayat 2. Karena kamu fokus di surah Al-Maidah toh. Iya, iya, Prof. Internalisasi nilai Quran surah Al-Maidah ayat 2 dalam tradisi titik-titik. Iya. Jadi kita tidak bicara lagi ini, tapi internalisasi nilai Quran surah Al-Maidah ayat 2 dalam tradisi wa amama titik-titik. Iya. Ya, berarti kita mengatakan tradisi wa amama studi dalam kurung, karena kalau ini yang kita mau studi
studi praktek keagamaan dalam perspektif tafsir Al-Quran. Karena internalisasi itu sudah bagian dari living. Iya. Jadi studi praktek keagamaan apa? Apa tadi? Studi praktek keagamaan. Ya, studi praktek keagamaan. Studi praktek keagamaan dalam perspektif tafsir Al-Quran. Iya, jadi kita masuk dalam tradisi mama, tetapi dalam kurung itu ada studi praktek keagamaan dengan dalam perspektif. Studi praktek keagamaan dalam perspektif tafsir Al-Quran. Ya. Bisa kira-kira kalau masuk begitu? Atau mau yang pertama saja? Yang pertama saja, Prof. Pertama living ya? Iya. Iya, karena ini kan mayoritas kehidupan umat Islam di situ. Iya. Keagamaan. Ya, oke, baik. Saya kira itu ya. Iya, terima Andi. kasih, Prof. Ya, baik. Baik, kalau begitu masih ada ya? Jadi Dermawan dengan Iya, siapa Prof. ini? Masih ada. Dermawan sudah siap, Dermawan? Ya. Kalau siap langsung tampilkan. Semua juga siap-siap ya, langsung tampilkan ya, supaya cepat. Sudah tampil makeup, Prof. Darmawan ya. Reinterpretasi. Reinterpretasi. Apa judulnya itu? Coba baca dengar. Reinterpretasi min kulli yamin dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 5-7 dengan pendekatan makna kumagza. Itu punya pandangan kumangsa itu siapa? Prof. Sohiran, Ustaz. Prof. Menurut siapa? Sohiran. Kenapa tidak disebut namanya orang? Iya. Kenapa tidak disebut, dimasukkan di situ makna kumaksa oleh? Oh iya, Prof. Nanti orang bilang siapa punya ini, jangan sampai kita mengada-ada. Coba kalau makna apa itu kah? Mana apa kita bilang tadi? Makna mil langsung apa? Reinterpretasi Iya, ya? Prof. Reinterpretasi. Jadi ambil saja begini. Interpretasi ya. Interpretasi.
Oke, baik. Jadi judul begini ya. Reinterpretasi Mil al-Yamin dalam Quran surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ya. Iya, Prof. Dalam kurung studi perbandingan tafsir klasik dan pendekatan makna dengan pendekatan makna kumagza. Perbandingan kan berarti dengan. Iya. Iya, studi perbandingan tafsir klasik. Oh, bukan dengan, tapi dan. Studi pendekatan tafsir klasik dan studi perbandingan tafsir klasik dan pendekatan makna kumagza oleh siapa? Atau ketausan nanti akan dijelaskan kumagza dalam pembahasan berikutnya. Judul saja dulu. Reinterpretasi al-Yamin, Quran surah Al-Mu'minun dalam kurung studi perbandingan tafsir klasik dan pendekatan makna kumagza. Ya, pendekatan kan belakangan atau muncul itu bukan, Iya, Prof. bukan dia bagian dari tafsir klasik. Iya, Oke, itu mah reinterpretasi kalau iya, Prof. Makasih, Prof. ya. Kalau mau diambil reinterpretasi. Kalau kita mau mengatakan relevansi konsep Milyamin dengan isu kontemporer pendekatan manakum, ya bisa juga. Tapi boleh kita ambil saja sebagai reinterpretasi Mil. Ya, oke. Reinterpretasi. Iya, makasih, Prof. Oke, baik. Bagaimana? Yang lain? Sudah selesai? Ya, ini kan direkam. Ini kan direkam ini jadi bisa kita kembali refresh ulang di review ulang kembali bagaimana judul yang diajukan oleh seluruh peserta pada hari ini. Siapa lagi? Tapi Prof, saya Prof. Nuria. Nuria juga ya. Oke, baik. Apa Nuria? Ya, Judulnya? Iya, aku bagikan dulu Prof. Ya, lapar lagi ini juga. Juga salah. Mana bisa screen Nuria cepat nih. Mana bikin Nuria ini? Maluku mi tahu Nuria. Iya, masa tidak? Ada terbuktikan Prof. Tapi Tidak ada, tidak Gimana Nuria. caranya Nuria ini tidak siap di kapal? Tidak ada. tapi Rusak, rusak laptopnya Nuria ini. ada mic Apa Prof. mah ada. Apa itu judulnya kan Nuria? Wih, tulisannya Nuria gimana? Tradisi. Sayang patut. Coba nomor 3 coba. Apa itu? Tradisi. Baca ku dengar. Tradisi sayang patut. Iya.
Apa mau diambil dari saya 4 tuh, Din? Baru salah ini ya. Tidak bisa. Apa? Bukan gas dah. Jalan lagi mes jadi bisa ada kampus di sekolah di kampus dia kita boleh maju. Oke. Bagus ini tidak ada, tidak masuk di tradisi, tidak bagus. Relasi Al-Quran dengan budaya lokal, studi kasus, tantangan. Tidak juga. Relevansi Al-Quran terhadap pandangan kasus. Jual beli. Jual beli apa ini? Drifting. Saya tanya dulu ini, Nuria. Itu jual beli drifting itu modelnya apa? Latar belakang baca aku dengar. Kenapa ada suara yang tadi? Kenapa tidak ada suaranya? Bagaimana ini aja? Tapi perut tidak ada suaranya. Dulu sebentar. Apa ini HP? Mana meja dulu tadi? Iya, ada tadi. Oh iya, itu memang bagus kalau Astagfirullahaladzim. laptop anak-anak. Kalau HP biasa. Kacau ini Nuri, mati siap Nuri ini. Ada Ji, suaraku Prof. Ada nih Prof. Bagus ke suaramu, tapi mana itu yang ya? Tidak siap ke Nuria ini. Apa yang kau bahas itu? Maksudnya jual beli tripang apa? Apa yang kamu majukan? Jual beli tarifang atau apa? Drifting. Terkeluar ke Prof. Baru masuk lagi. Terkeluar. Prof, sudah ada suaranya Prof. Ya, oke Nuria. Apa itu yang kau bilang jual beli tripang? Iya, jual beli thrifting itu Prof, tentang jual beli pakaian bekas Prof. Iya. Jadi di situ kan kalau kita mengkaji dari hukum makosyudu syariahnya,
itu ada yang sebagian ulama membenarkan Prof, namun di dalam Maqasidus Syariah itu saya ingin menggabungkan tentang relevansinya dengan Al-Quran, Prof. Jangan masuk di Maqasidus Syariah, bukan kejamu di situ. Iya, Prof. Apa? Kenapa kan? Ada itu kan? Sudah nih. Sudah. Iya, sebentar Pak. Suatu bilang Hajiran, kenapa tambah cantik kuliah ini? Salah. Bagaimana Yusril? Cantik. Iya, masih warna biru tadi. Subhanallah ya Allah. Iya. Jadi jual beli triptin dalam perspektif Al-Quran, analisis tafsir. Surah apa ini? Fokusnya kemana? Surah Al-Anus, ahallallahul bai'a wa harramur riba, Ustaz. Surah Kalau kita berbicara itu banyak sekali dalam Al-Quran, misalnya saya coba lihat, ada di surah Al-Mutaffifin, ada juga di surah An-Nisa, ada juga di surah Al-Baqarah. Nah, di situ tentu saja ada lagi di surah Al-A'raf. Kalau begitu kita akan mengkaji dari berbagai aspek, dari berbagai surah. Ya, dengan pendekatan multi surah Al-Quran. Jadi jual beli tripting dan relevansinya dengan Al-Quran, sebuah kajian berdasarkan, ya, jadi kan relevansinya dengan Al-Quran. Kita bisa mengatakan kajiannya ini sangat luas ini ya. Jadi kalau jual beli tripting ini kita bisa mengambil sebagai relevansi, kita mengambil satu judul relevansi praktek jual beli tripting dengan Al-Quran, studi terhadap ayat-ayat Al-Quran, atau begini saja, studi terhadap ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan jual beli tripting. Ya kan begitu. Jadi praktek jual beli dalam Al-Quran. Apa? Praktek jual beli ini kan? Ya. Praktek tripting dan etika jual beli. Praktek tripting dan etika jual beli sebuah bahasan perspektif Al-Quran. Itu sudah ditulis ya? Belum? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Praktik tripting dan etika jual beli. Iya. Iya, Ustaz. Studi ayat Al-Quran terhadap praktek tripting dan etika jual beli. Nah, itu. Tapi kita mau fokus dulu yang etikanya. Kita itu praktek tripting dan etika dulu. Baru kemudian kita mengkaji Al-Quran dalam artian kajiannya dengan Al-Quran. Jadi kita mengatakan praktek tripting dan etika jual beli sebuah kajian berdasarkan apakah sebuah kajian Al-Quran dengan pendekatan, ya, sebuah kajian kontemporer dalam Al-Quran. Sebuah kajian Al-Quran dengan pendekatan kontemporer. Sebuah kajian Al-Quran dengan pendekatan kontemporer. Ya, saya ulangi. Praktek tripting dan etika jual beli dalam kurung atau titik 2, sebuah kajian Al-Quran dengan pendekatan kontemporer. Pendekatan kontemporer, pendekatan klasik, ada pendekatan kontemporer. Berdasarkan kajian kontemporer, jangan bukan pendekatan, berdasarkan kajian kontemporer.
Ya, coba ulangi, ku dengar. Baru saya revisi lagi. Coba ku dengar. Coba ku dengar. Praktek thrifting dan etika jual beli, sebuah kajian Al-Quran berdasarkan pendekatan kontemporer. Jangan berdasarkan pendekatan. Berdasarkan kajian kontemporer. Nah, itu. Iya, bukan pendekatan kajian kontemporer. Oke ya, sudah gitu dulu. Oke, sudah bagus. Kasih tahu dulu di Iram, judul yang terakhir. Coba Anda dengar. Bacakan yang Iya, dulu dengar. iya, Kasih bacakan dulu aja Irham. Pak Irham, bacakan yang dulu dengar. Karena catat di situ. Yang terakhir itu. yang sudah direvisi, Ustaz. Yo, saya bilang bacakan yang Irham yang sudah direvisi coba. Oh iya. Di sana. Praktek thrifting dan etika jual beli, sebuah kajian Al-Quran berdasarkan kajian kontemporer. Double K. Praktek thrifting dan etika jual beli. Apalagi sebelumnya? Sebuah kajian Al-Quran berdasarkan salah lagi. Praktek thrifting dan etika jual beli dalam kurung sebuah kajian Al-Quran, kajian kontemporer tadi ya, sebuah kajian kontemporer. Sebuah kajian kontemporer terhadap Al-Quran. Oke. Oh iya. Sebuah kajian kontemporer terhadap Al-Quran. Ya, ulangi dulu dengar. Praktek thrifting dan etika jual beli dalam kurung sebuah kajian kontemporer terhadap Al-Quran. Gitu nih. Tahu saya masuk klasiknya. Kalau mau kebandingkan lagi klasik dan kontemporer, mau? Sebuah kajian klasik dan kontemporer terhadap Al-Quran. Itu bagus. Nah, dibandingkan di situ. Iya, dengar kita aja, Pak Irham. Dengar kita judul terakhirnya. Praktek thrifting dan etika jual beli dalam kurung sebuah kajian Al-Quran terhadap kontemporer dan klasik. Salah nih. Beda mesti. Apa yang salah itu? Kenapa tidak seperti itu yang tadi? Sebuah itu salah. Praktek thrifting dan etika jual beli, sebuah kajian kontemporer dan klasik terhadap Al-Quran. Nabalik sih. Iya Allah, nabalik lagi. Tidak. Klasik dulu baru kontemporer terhadap Al-Quran. Oh iya. Coba beda. Praktek thrifting dan etika jual beli, sebuah kajian berdasarkan klasik dan kontemporer terhadap Al-Quran. Tambah-tambahin lagi berdasarkan. Dede, gimana caranya? Tidak konsentrasi gini. Kenapa ini anak? Ajirham, kenapa tidak konsentrasi gini ya, Nuri ya? Gara-gara Haji Irham kapan? Coba ulangi dulu. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Praktek thrifting dan etika jual beli, sebuah kajian berdasarkan kajian klasik dan kontemporer terhadap Al-Quran. Sebuah kajian klasik dan kontemporer terhadap Al-Quran. Iya. Sudah bisa, kira-kira? Iya, Ustadz. Oke, baik. Kalau begitu, jangan sampai salah lagi. Iya, Ustadz. Insya Allah tidak. Coba bacakan dulu Jirham kedengar. Supaya tidak salah. Baca lagi.
praktek thrifting dan etika jual beli dalam kurung sebuah kajian klasik dan kontemporer terhadap Al-Quran. Tuh, sudah nih, cocok itu. Oke. Yes. Oke, sudah ya, Nuria, Nuria. Yes, Oke. terima kasih Prof. Kembali ke Girang, silakan. Masih ada kah? Masih ada? Masih ada, Prof. Masih ada. Oh, tapi mana deh? Apa itu? Saya belum tahu apa itu. Apa itu? Saya mau ini. Oh, mari ini. Dia selesai di. Hadir dengan Pak Arif dengan cocok ini orang-orang tafsir hadis itu. Bukan orang abal-abal itu, bukan kapal itu. Jasa asli itu. Kan sama PKC dan baru ijazahnya ditutupi, fotonya ditutup, nomornya ditutup. Tidak bisa dilihat beda. Acara. Apa ini? Mulpian. Ya, apa judul Mulpian? Ya, Prof. Terkait dengan Prof, ekoteologi dalam Al-Quran dan saya mengambil kitab tafsir Al-Mizan karya Allama Tabatabai. Apa? Ekoteologi dalam Al-Quran itu penafsiran. Jadi lebih ke studi kepustakaan ini, Prof. Ekoteologi dalam Al-Quran. Iya. Dalam kurung studi penafsiran kitab Al-Mizan fi tafsir Al-Quran karya Muhammad Hussein Tabatabai. Penafsiran studi terhadap Ya, boleh. Ada tafsir apa ini? Ada tafsir Al-Mizan. apa? Tafsir. Adakah miliknya siapa? Miliknya Hussein Tabatabai, Prof. Oh, tafsir Al-Mizan. Iya, Prof. Karya Muhammad Hussein Tabatabai. Karya Tabatabai. Jadi kalau judulnya ini saya lihat ekoteologi. Jadi dia khusus berbicara tentang ayat-ayat lingkungan. Iya, dengan pendekatan agama. Jadi adanya perpaduan ayat-ayat Al-Quran, ya, yang berbicara tentang lingkungan dan solusinya nanti pasti adanya relasi antara Tuhan, manusia dan alam lingkungan pada khususnya. Apalagi kan sekarang adanya global warming atau pemanasan global, krisis iklim ekologis, ya tentunya perlu adanya kesadaran gitu, bukan hanya dari segi peran atau eksistensi manusia itu sebagai manusia, tapi juga ekoteologi tahu saya disebut dalam ekoteologi, ya, ekoteologi Al-Quran, perspektif studi tafsir Al-Mizan terhadap ayat-ayat lingkungan. Jadi langsung saja, ekoteologi Al-Quran, perspektif Tabatabai.
Ya, itu taba-taba itu kan sudah ditakmi namanya toh. Iya, iya Prof. Perspektif taba-tabai dalam kurung studi Suatu tafsir kajian. Al-Mizan terhadap ayat-ayat lingkungan. Itu aja. Sebenarnya masuk dalam kajian tematik ini. Iya, Audui. karena ujungnya Prof pasti dikumpulkan kan ayat-ayat yang berhubungan dengan lingkungan. Iya, kalau begitu itu saja, jangan terlalu bertele-tele. Teologi Al-Quran dalam perspektif Tabatabai. Jadi Tabatabai punya pandangan, tetapi di situ dilihat dari mana kita lihat pandangannya dalam tafsir Al-Mizan. Berkaitan dengan berkaitan lingkungan. Iya, udah Mi. Gitu saja judulnya. Nanti akan orang tanya itu siapa itu Tabatabai. Ya, sudah. Ya, kayaknya mau versi ya Prof. Nah, Ya. sudah. Itu saja barangkali. Mau ditambah lagi judulnya itu bisa jadi? Untuk sementara itu ya Prof, karena kalau banyak judul dari pusing soalnya. Tapi terlalu banyak variabelnya, semakin enak dibahas, lupa berhenti. Oke ya, begitu dulu. Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan ekotologi angka semua. Baik, saya kira begitu. Dan setelah berakhirnya Saudara Mulpian Agus, maka selesai sudah pembahasan kita judul-judul hari ini. Berapa orang yang sudah diterima judulnya nih? Aninda, Effendi, Ustaz Ilham. Siapa tadi? Ilham di Muizul Haq. Oke. Darmawan, Ilham Murtala, ya betul. Nuriyah. Ini paling lama ini judul yang di setel Nuriyah Hamimah. Iya, lantas cepatnya selesai. Nah ini dikasih waktu untuk bikin proposal paling lama dari sekarang. Kalau saya tanda sudah direkam ini, kalau muncul lagi kemudian tidak diselesaikan dalam waktu 1 bulan ke depan, itu tidak akan terima judul menanti sampai semester 5. Oke ya? Iya, makanya sudah diterima judulnya hari ini. Paling lama 1 bulan ke depan sudah bisa sudah jadi proposalnya. Iya. Proposal itu 1 bulan ke depan diajukan ke dosen memeriksa 1 bulan paling lama dari sekarang sudah ACC dosennya itu. Dosennya itu lama kan 1 bulan barangkali 1 bulan setengah itu dari sekarang sudah ujian proposal. Iya. Jadi 1 tahun 6 bulan 1 hari sudah magister. Yes. Jadi 1-2 semester. 1-2 semester, 3 semester. Ya, 3 semester. Masuk semester 4 sudah selesai. Saya kira begitu. Artinya itu kalau sudah membayar maka semester 4, ujian maka hari itu juga. Ya, membayar hari ini, ujian besok. Ya, kenapa tidak bisa itu kalau tidak ada bukti pembayaran SPP sudah selesai. Baru bisa ujian tesis. Iya. Oke, saya kira begitu dan semoga semuanya dipermudah Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Ya, makan banyak-banyak ya supaya sehat. Tidur nyenyak di waktunya, jangan banyak begadang. Demikian barangkali hadanallah wa iyyakum ajmain. Masih ada namanya nih. Dewi Emilia juga ada nama tapi tidak majukan ya judul Dewi Emilia. Tidak ada memang orangnya. Dwi Amelia. Oh, jangan tidak ada sahut. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Prof. Ya, baik saya keluar.